Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pensiun, saya berpikir kegiatan apa yang kira-kira akan dilakukan ya oleh saya pribadi. Ternyata pilihan jatuh kepada bertani. Ya bertani, sementara pikiran orang ya ngapain bertani, atau hanya ikut-ikutan saja bertani gitu ya. Nah, saya punya asumsi yang kuat bahwa mengapa bertani. Bertani artinya ya care for life, cinta kepada kehidupan. Dan yang terutama bahwa setelah pensiun saya ingin menyumbangkan sebesar-besarnya nominal uang ya. Atau kalau nominal kalau diuangkan gitu ya. Nah, mengapa ke bertani? Karena dari sisi teori bahwa kehidupan ini atau orang yang hidup atau hewan yang hidup atau mesin yang hidup sebetulnya ya karena ada oksigen. Jadi planet ini ada kehidupan karena ada oksigen gitu ya. Itu dasar teorinya. Jadi oksigen adalah kebutuhan dasar hidup. Siapapun yang hidup atau apapun yang hidup butuh oksigen pasti. Kalau nggak percaya, punya eksperimen kecil lah. Kalau kita tidak makan, tidak minum, atau tidak menghirup oksigen, mana yang lebih mematikan? Tidak makan, banyak orang yang tidak makan 40 hari masih hidup. Tidak minum, barangkali beberapa hari atau minggu, orang yang tidak minum masih bisa hidup. Tapi kalau tidak menghirup oksigen, 10 menit orang tidak menghirup oksigen, kerusakan otak. Di atas 10 menit, maka kematian akan menjemput. Itu realitas ya, dasar realitas. Nah, persoalannya kembali ke bertani. Mengapa saya pilihnya bertani? Bertani adalah menanam biji. Ada biji tanaman musiman seperti sayur, ada biji tanaman tahunan. Nah, saya kembangkan di kebun ini. Nah, dasar teorinya adalah oksigen berasal dari mana gitu ya, ini logikanya. Oksigen berasal dari tumbuhan. Jadi tumbuhanlah penghasil oksigen. Terserah mau tumbuhan bersel satu sampai tumbuhan beringin yang besar sekali, itu menghasilkan oksigen. Yang pertama, tumbuhan ini ya karena penghasil oksigen, maka siapa yang menanam gitu ya. Nah, salah satunya ya saya pilihannya bertani, artinya menanam tumbuhan, membesarkan tumbuhan, merawat tumbuhan. Karena tumbuhanlah yang mampu sebagai produsen, bukan hanya produsen tumbuhannya itu sendiri dimakan, tapi yang utama adalah produsen oksigen ya. Secara kimiawi bahwa CO2 yang merupakan udara racun di udara yang dihasilkan oleh orang, hewan atau mesin, itu oksigen ditambah H2O, jadi oksigen. CO2 ditambah H2O. CO2 itu kan penghasil racun ya. CO2 ditambah H2O kemudian dilakukan oleh tumbuhan dengan cara berfotosintesis, maka akan menghasilkan C6H26, O2 dan H2O. Jadi si tumbuhan itu mampu menyerap karbon dioksida ditambah air, menghasilkan oksigen, air, dan amilum. Nah, itu mengapa tumbuhan disebut produsen. Nah, sekarang hitung-hitungan ya, hitung-hitungan.
sebagai petani saya ngitung berapa sih uang yang dihasilkan atau kalau diuangkan yang dihasilkan gitu ya. Satu pohon yang rindang itu menghasilkan oksigen yang cukup untuk bernapas 10 orang atau maunya 5 orang 5 hewan atau 5 orang 3 hewan 2 mesin gitu, kira-kira gitulah rasionalisasinya. Itu satu pohon yang rindang. Kemudian dari sisi oksigennya aja gitu ya, saya menanam ratusan pohon sayur, membiarkan rumput tumbuh, membiarkan ilalang tumbuh, menanam biji pohon menahun, menanam biji pohon-pohon yang sedang tren, karena tujuannya menghasilkan oksigen. Nah sekarang gini hitungannya, kalau satu pohon yang rindang saja seperti pohon buah, ya ada pohon cempaka, ada pohon pisang, ada pohon apa saja yang rindang menghasilkan 10 menghasilkan oksigen yang cukup untuk 10 orang. Nah sekarang satu orang yang punya butuh oksigen yang murni itu butuh satu tabungnya harganya kurang lebih 300.000 tabung oksigen ya maksudnya. Nah satu tabung oksigen yang dipakai oleh satu orang dengan harga 300.000 itu cukup untuk 10 hari, padahal 10 hari harganya 10.000. Kalau punya satu orang nilai oksigen yang dibutuhkan 10 hari itu 300.000, maka dengan menanam pohon sampai rindang bisa menghasilkan oksigen yang cukup untuk 10 orang. Coba kalikan ya, 10 orang kali 300.000 setiap hari. Nah selama pohon itu tumbuh maka setiap hari bisa mensuplai oksigen untuk 10 orang untuk hidup di dunia tentunya ya. Nah itu persoalannya. Nah sekarang nominalkan, satu hari aja maunya bisa 10 orang, berarti satu hari saya bisa pohon saya bisa menghasilkan 10 orang untuk bisa bernapas dengan oksigen yang dihasilkan oleh satu pohon. Nah ini kan ratusan pohon ya, pohon besar, pohon kecil, pohon ilalang, pohon apapun yang ada di sini. Itu persoalannya, kalau diuangkan berapa ya, satu pohon aja 300.000 per hari kali selama itu pohon tumbuh gitu ya. Nah bismillahirrahmanirrahim, pohon-pohon saya yang menghasilkan yang tumbuh dan menghasilkan oksigen yang saya tanam, bismillahirrahmanirrahim saya sumbangkan untuk dunia oksigennya, supaya orang-orang bisa bernapas, orang-orang bisa hidup, hewan bisa hidup, mesin bisa hidup. Ya tentunya ketika pohon yang saya tanam menghasilkan oksigen, oksigennya kan disebarkan ke seluruh dunia. Dan siapa yang paling butuh oksigen untuk hidup? Ya kita tahu bahwa tanaman ini tumbuh di sabuk khatulistiwa ya. Itu banyak wilayah yang penghasil oksigen. Tapi bayangkan daerah subtropis, daerah tropis, daerah kutub, dari mana oksigennya? Sementara dia pohon aja tidak tumbuh. Di kutub utara kan pohon tidak tumbuh. Dari mana oksigennya? Ya dari kita, dari pohon yang kita tanam. Itulah amalan yang sangat besar dari sisi nominal ketika saya memilih kegiatan bertani setelah pensiun. Terima kasih.